Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih kerana bangun awal pagi untuk mengikuti saat teduh pada pagi ini. Mari kita sama-sama bersatu hati dengan kerendahan hati mengangkat tanda kemenangan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana telah memberikan kami istirahat yang panjang pada malam tadi. Dan terima kasih untuk hari yang baru ini. Untuk kami terus hidup di bumi ini yang Engkau ciptakan sungguh indah buat kami. Terlebih dahulu, kami ingin memohon maaf jika kami telah melakukan perkara yang tidak menyenangkan hati-Mu, ya Allah. Mohon berilah berkat pagi buat kami yang hadir pada pagi ini. Lihatlah kami berkumpul di sini hanya untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, ya Allah Bapa. Engkau selalu memanggil kami ketika kami lupa dan lalai. Namun ya Bapa, kerana Roh-Mu hidup di dalam kami, maka kami mengenal Engkau. Engkau juga mengenal kami. Lihatlah sedalam-dalamnya ke dalam hati kami ya Bapa, bahwa kami rindu akan Engkau. Dengarkanlah suara kami pada awal pagi ini Bapa. Kami memanggil Engkau. Besertalah dengan kami ya Bapa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan untuk hari ini adalah yang berkenan di hati-Mu sahaja. Berkatilah peralatan dan petugas-petugas saat teduh pada pagi ini. Tutup bungkuslah ruangan kami. Ruangan di mana kami sediakan untuk bertemu dengan Engkau pada awal pagi ini. Berkatilah semua yang hadir pada pagi ini. Bukalah panca indera mereka, agar mereka mendengarkan Engkau, agar mereka melihat Engkau, agar mereka merasakan Engkau, agar mulut mereka memuji-muji Engkau yang sungguh berkuasa. Marilah kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini, menyatakan betapa kita bersyukur di awal pagi ini bertemu dengan Allah Bapa. Sungguh pun kita tidak melihat, namun kita adalah orang yang tetap percaya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Angkatlah suaramu
agar Allah mendengarkan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam lalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. 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 Ya benar ya Allah Bapa. Betapa kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Jika Engkau tiada, pasti kami tidak bisa hidup dan berjalan di bumi ini. Ya Bapa, jika Engkau tiada, kami merasakan kami bersendirian dan yatim piatu. Ya Allah Bapa, sembuhkanlah kami, ampunkanlah kami, lindungilah kami selalu sepanjang kami masih hidup di bumi ini. Sucikanlah, kuduskanlah, dan tahirkanlah kami satu persatu, agar kami hidup secara kudus dan layak kembali kepadamu suatu hari nanti. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang seterusnya dengan mengangkatkan tangan kita, menandakan bahawa Allah lah kekuatan kita, Allah lah pegangan kita, Allah lah hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah
sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi angkat semua lagu ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih ya Bapa, kami memuji
Engkau rajaku, besar kekuatanku, Kaulah Allah, pertolonganku, Kaulah Raja, Kiri Allah, Engkau baik Tuhan, Kiri Allah, Kiri Allah, Yale, Yale, Kiri Allah, Yale, 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 oh, Kiri Allah, Yale, Yale, oh, Yale, Kiri Allah, oh, Yale, oh, Terima kasih Allah Bapa karena telah berserta dengan kami, mengurapi kami. Sekarang ini, Kau berkatlah Sis Emil, anak kesayanganmu, agar firman pada pagi ini adalah berasal daripadamu. Tuntunlah Emil dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataannya diberkati oleh-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula
dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, ketika kita membaca atau mendengar bacaan Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai 28 yang berisi tentang Tuhan Yesus yang kita dengar tadi, pasti kita akan diingatkan bahwa kita berusaha meningkatkan hidup doa kita agar ketika kita minta kepada Bapa, pasti doa kita akan dikabulkan. Nah, tetapi ketika saya khususnya membaca Injil Yohanes 16 bab 23 sampai 28, khususnya ketika saya baru membaca ayat 23 dan 24, tiba-tiba saya mendengar suara yang begitu lembut dan tegas, berwibawa, dan penuh penekanan yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah bisa meminta kepadaku karena mereka tidak menyadari bahwa aku begitu mengasihi mereka. Nah, suara ini begitu sanggup menggetarkan hati saya dan membuat air mata saya mengalir begitu deras. Ada perasaan kecewa, sedih, sakit, terluka, dan begitu perasaan yang tidak bisa saya lukiskan. Ada perasaan yang seolah-olah saya menyakiti hati Tuhan. Lalu saya bertanya, apa ini Tuhan? Apa yang Tuhan maksud? Semakin saya berusaha merenungkan ayat ini, saya begitu merasa terluka. Dan air mata itu terus mengalir semakin deras. Lalu semakin nyata suara itu sering terdengar di dalam hati saya. Tuhan katakan, teman-teman sepelayananmu, orang-orang yang kamu layani, orang-orang di sekitar kamu, mereka sedang dalam pergumulan dan mereka mulai meragukan kasihku. Mereka mulai tidak merasakan bahwa aku mengasihi mereka. Dan mereka mulai tidak menyadari begitu besar kasihku di dalam hidup mereka. Lalu saya mulai mengambil waktu untuk tenang. Saya mulai mengangkat pujian dan penyembahan. Lalu saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya lalu menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, pakai saya. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau katakan melalui firman ini? Beri pengertian Tuhan. Apa yang Tuhan mau beri kepada saya? Beri Tuhan saat ini. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Akhirnya Tuhan memberikan pengertian. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui firman ini. Dan saya menghubungi Bu Vila. Lalu saya sampaikan kepada Bu Vila apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Dan Bu Vila meneguhkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan meminta kepada kita semua dengan sungguh-sungguh. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya sukacita kita menjadi penuh. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 24. Tetapi ternyata kita belum mampu meminta kepada Tuhan karena kita belum menyadari betapa Tuhan mengasihi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan menyadari
di sepanjang perjalanan hidup kita. Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin selama ini, ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah kita merasa percaya. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, ketika kita berada di dalam kenyataan hidup kita, tanpa kita sadari, kita mulai ragu, kita mulai was-was. Mungkin kita mulai takut, kita mulai gelisah. Mungkin kita merasa percaya, tetapi ada sedikit keraguan di sana. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Banyak di antara kita yang saat ini sedang mengalami beban pergumulan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, permasalahan dalam relasi dengan suami, dengan anak, saudara, sahabat, komunitas, keluarga yang mulai meragukan Tuhan. Bahkan mulai ragu dan tidak menyadari bahwa mulai melalui setiap pergumulan dan setiap persoalan hidup kita, Tuhan mengasihi kita lewat caranya. Karena Dia sedang memurnikan kita. Karena kita tidak menyadari kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, maka kita tidak pernah bisa meminta kepada Tuhan. Karena kita cenderung menjauh dari Tuhan. Bahkan kita cenderung marah kepada Tuhan. Merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita kadang merasa Tuhan membiarkan kita sendirian. Tuhan membiarkan kita mengalami begitu banyak pergumulan. Terutama bagi kita, orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Akibatnya, kita cenderung mencari kepuasan di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat yang salah. Yaitu kepuasan duniawi yang membawa kita semakin terpuruk, semakin gelisah, cemas, dan berada di dalam ketakutan. Tuhan meminta kita untuk percaya. Dia senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janji Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 5b. Saat saya merenungkan bahwa perjuangan kita itu tidak mudah, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi taat dan setia, itu tidak mudah. Mungkin selama ini kita on-off dalam menjalankan 5 senjata. Atau mungkin kita sudah taat dan setia di dalam menjalankan 5 senjata. Tetapi sikap batin kita taat dan setia. Tetapi apakah sikap batin kita tertuju kepada Tuhan dalam menjalankan 5 senjata itu? Apakah kita menjalankan 5 senjata karena cinta kita kepada Tuhan, karena kerinduan kita kepada Tuhan, atau karena itu sebagai suatu kewajiban
bahwa kita harus menjalankan 5 senjata atau sebagai suatu kewajiban saja. Kita harus taat untuk terus datang kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Karena dengan datang kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan, kita akan menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan terus menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dengan sikap batin yang benar, kita akan terus merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan terus diajar bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Dan ketika kita menyadari betapa kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita pun akan semakin percaya kepada Bapak Ibu yang terkasih. Melalui perenungan pada pagi hari ini, Tuhan meminta kita untuk sungguh menyadari betapa Ia mengasihi kita dengan caranya dalam setiap perjalanan hidup kita. Agar ketika kita meminta kepadanya dalam namanya, kita akan menerimanya supaya sukacita kita menjadi penuh. Marilah kita belajar dan berjuang untuk semakin taat dan setia dalam menjalankan 5 senjata rohani kita dengan sikap batin yang benar. Karena dengan menjalin relasi dengan Tuhan, kita semakin menyadari penyertaannya dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kita semakin menyadari Dia senantiasa hadir di dalam hidup kita. Kita semakin menyadari kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Kita belajar untuk membuka hati kita. Kita belajar dan selalu belajar. Karena sebagai pelayan Tuhan, kita semakin dituntut untuk lebih bersikap rendah hati. Untuk semakin bersikap membuka diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Marilah kita terus membuka hati kita kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami semua untuk terus membuka hati kami, untuk terus datang kepadamu. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu terus mengajarkan kepada kami, agar kami mampu untuk terus menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik. Agar kami, Bapa, terus menyadari kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Bapa, kami mohon rahmat-Mu, rahmat iman bagi kami semua, agar kami mampu menyerahkan diri kami ke dalam penyelenggaraan. Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau memberikan Ibu Vila dan Pak Paulus bagi kami. Bapak Ibu pembimbing kami. Biarlah Engkau juga memberkati Pak Paulus dan Ibu Vila
beserta keluarganya, dan juga pelayan-pelayan-Mu Bapa, sehingga kami juga semakin hari, semakin Kau bimbing, sehingga kami juga senantiasa boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, kami persembahkan diri kami, seluruh kehidupan kami, dan seluruh pelayanan kami ke dalam kehendak-Mu. Biarlah hidup kami dan seluruh pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, sungguh-sungguh selaras dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Bapa, kami persembahkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kami sebagai pelayanan ke dalam kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Bapa, sekarang ini Bapa, kami serahkan seluruh pelayanan KPH ini, khususnya untuk RPH 16 Bapa. Biarlah kami persembahkan semuanya, dan kami juga persembahkan para peserta RPH 16 Bapa juga ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami mampu membimbing para peserta RPH 16 Bapa, sehingga para peserta sungguh-sungguh dapat kami rebut jiwanya dan dapat kembali ke dalam hati-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Yesus, ke dalam hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati. Dan saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Darah suci Yesus, bebaskanlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto ya. Kita mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.